kasih Anda masih bersama saya Mario Sarong di segmen Kompas Bisnis Saudara. Di usia produktif tak ayal banyak warga habiskan waktu mulai mengejar karir, memenuhi kebutuhan keluarga hingga stabilitas hidup. Namun bagaimana masa pensiun jika tak produktif lagi? Sudahkah Anda siap secara finansial? Meski mayoritas penduduk Indonesia berada dalam usia produktif, namun hanya sebagian kecil yang siap secara finansial hadapi masa pensiun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, penduduk lanjut usia atau lansia masih mengandalkan anggota rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pada Maret 2024 tercatat 83,74% pembiayaan rumah tangga lansia berasal dari rumah tangga yang bekerja. Sedangkan kesiapan dana pensiun hanya ditopang 5,01% dan investasi 0,28%. Salah satu alasan menundanya menyiapkan dana pensiun karena masa tua sering merasa jauh atau adanya kebutuhan lain yang dirasa lebih mendesak. Sih udah kepikiran untuk menabung di masa pensiun, tapi emang untuk usiaku saat ini sih belum ada alokasi ke sana karena menurutku tuh masih banyak hal-hal yang perlu ditabung lagi gitu selain dana pensiun. Kalau plan nabung itu sebenarnya udah lama ya, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu setelah udah bekerja. Tapi memang untuk prioritasnya belum sampai kepikiran ke pensiun. Dan kalau sekarang mungkin karena ada BPJS Ketenagakerjaan, jadi ya udah dipotong dari gaji kan. Dan paling tabungan-tabungan lainnya mungkin pikirannya bukan ke pensiun ya, masih buat urusan pribadi kayak mungkin beli kendaraan atau misalnya untuk menikah nanti, seperti itu sih. Jadi ya paling kalau untuk pensiun baru dari potongan BPJS TK sih. Jujurnya nyiapin dana pensiun itu baru kepikiran sekitar di usia 25 tahun sih. Dan kebetulan sekarang baru 27. Mungkin di usia 25 itu kebetulan udah bekerja. Terus juga ya karena usia sebelumnya kan masih sekolah ya. Jadi baru kepikiran di usia-usia pas kita udah punya penghasilan. Kedepannya, tantangan ekonomi masa depan dan meningkatnya usia harapan hidup membuat rencana pensiun pribadi menjadi hal yang penting. Salah satunya ialah kombinasi program pensiun pemerintah dan perusahaan serta produk investasi yang membuat fondasi keuangan kuat di hari tua. Vicky Kuen, Kompas TV, Jakarta. Kita ke sorotan bisnis lainnya, saudara. Besarnya potensi produksi komoditas kakao di Indonesia. Pemerintah rencanakan kakao menjadi komoditas penyangga BPN. Salah satunya kakao Bali berkualitas untuk bersaing di pasar dunia. Tabanan Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia yang siap bersaing di pasar kakao dunia dengan kakao kualitas terbaik dengan produksi mencapai 9 hingga 15 ton per bulan. Sebagian dari hasil produksi diekspor menuju beberapa negara, yaitu Australia, Polandia, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Coklat itu membutuhkan pembinaan. Nah, kami selalu datang ke lapangan dengan petani-petani muda kami maupun petani-petani senior kami. Mereka membantu seperti yang Mas tadi lihat dan Bapak Ibu semua lihat. Mereka membantu cara bertani organik yang tepat sehingga mereka memiliki kebun yang baik dan benar. Nah, setelah mereka memiliki kebun yang baik dan benar, tujuan berikutnya adalah menghasilkan kakao dengan produktivitas yang tinggi. Salah satu caranya adalah menggunakan konsep pertanian organik. Hingga saat ini, komoditas kakao sendiri berkontribusi pada APBN sebanyak lebih dari 3 triliun rupiah pada tahun 2025. Salah satu wilayah penghasil komoditas kakao berasal dari Bali di wilayah Tabanan yang memproduksi 937 ton komoditas kakao. Kakao ini juga menyumbangkan devisa yang cukup besar karena ada beberapa ekspor ke beberapa daerah di beberapa negara seperti ke Amerika Serikat, ke Eropa dan sebagainya, sehingga ini ke Cina, kemudian ke India dan sebagainya, sehingga ini mudah-mudahan juga menjadi salah satu penyumbang devisa bagi Bali dan bagi nasional. Diharapkan Bali tidak hanya dikenal sebagai daerah wisata, tapi juga penghasil kakao dan coklat terbaik dunia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Febri James, Tabanan Bali, Kompas TV. Saudara, masih usia produktif, penghasilan bisa dikejar sampai tinggi. Jaga stabilitas hidup juga jadi prioritas utama. Namun, jika sudah tidak produktif alias pensiun, bagaimana sumber pendapatan masih bisa berjalan? Bagaimana mengelola dana pensiun di hari tua?
Kita akan langsung tanyakan ke psikolog konsumen Irfan Agia. Selamat pagi Mas Irfan. Mas Irfan, selamat pagi. Oke, sepertinya kita masih bermasalah. Anda bisa mendengar suara saya, tapi saya belum bisa mendengar suara Anda. Sepertinya ada permasalahan komunikasi antara studio dan juga Mas Irfan. Oke, kalau gitu kita akan bahas. Halo Mas Irfan. Halo, apa sudah terdengar? Oke, sepertinya sudah terhubung Mas Irfan. Oke, siap. Mas Irfan, kita akan bahas terkait dengan dana pensiun di hari tua ini. Ini sesuatu yang sangat menarik. Terkait dengan ini saya langsung saja ke pertanyaan pertama. Data OJK di Indonesia, dana pensiun ini masih sangat rendah, Mas Irfan. Masih banyak yang kalau kita bilang bahwa belum sadar terkait dengan pentingnya hari tua dipersiapkan dengan dana pensiun tersebut. Kalau menurut Anda seperti apa? Betul, jadi data OJK memang menunjukkan tingkat kepesertaan dana itu masih rendah ya dari sisi dana pensiun. Nah, dari sisi psikologi sebenarnya sesuatu yang lumrah gitu ya, karena kita sebagai manusia itu punya tendensi atau kecenderungan untuk menunda hal yang sifatnya jauh gitu ya. Itu namanya temporal discounting kalau dalam psikologi. Jadi kita cenderung terlalu fokus pada kebutuhan sekarang, bisa cicilan rumah atau liburan daripada masa tua yang memang terasa masih jauh seperti itu. Oke, lalu ini kebanyakan orang di Indonesia kalau menurut Anda secara mayoritas lah, ini sudah siap atau tipe yang sebenarnya ya udah berjalan saja kerja nanti masa pensiun mungkin adalah dana untuk persiapan pensiunnya? Ya, jadi berdasarkan observasi pribadi, ini mayoritas mungkin masih berpikir gimana nanti gitu ya, bukannya nanti gimana gitu. Jadi ada pun yang memang fokus sudah pada skenario masa tua, tapi belum jelas langkahnya. Misalnya banyak yang sudah sadar perlunya dana pensiun, tapi cara menabungnya itu belum konsisten. Atau menunda karena masih ada kebutuhan harian. Nah tentu memang banyak yang tidak bisa menabung karena dipaksa keadaan gitu ya, seperti harga barang pokok yang naik, biaya sekolah tinggi untuk anak dan sebagainya. Nah dari ini dari sisi sistemiknya, sesuatu yang sulit kita kontrol. Tapi yang bisa kita lakukan dan fokus pada hal yang bisa kita kontrol adalah menetapkan presentasi kecil dari gaji untuk tabungan yang otomatis misalnya, atau memanfaatkan promo belanja bulanan gitu, atau juga menggunakan aplikasi budgeting. Oke, lalu bagaimana tadi Anda sedikit singgung soal sadar terkait dengan masa pensiun ini. Lalu bagaimana sebenarnya kita bisa menyadarkan masyarakat Indonesia terutama para pekerja ini untuk bisa aware soal pensiun yang nantinya di usia yang tidak lagi produktif nih Mas? Ya, jadi ada satu istilah yang melekat bagi saya sampai sekarang gitu ya, yaitu save your money and money will save you later gitu. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghayati istilah ini gitu ya. Satu, sering-sering memvisualisasikan masa tua kita gitu ya, dan juga tidak hanya visualisasi secara di pikiran tapi juga dalam simulasi biaya hidup. Misalnya nanti kita di usia 60 ke atas, 70 ke atas, bayangkan kita nanti tinggal di rumah yang nyaman misalnya, atau harus kembali bergantung pada anak. Misalnya, jadi secara psikologi ini membantu otak untuk melihat konsekuensi keputusan saat ini. Kedua, edukasi yang praktis. Jadi contohnya misalnya memberikan artikel yang menjelaskan inflasi dan biaya kesehatan lansia. Jadi bukan rumus yang kompleks, contoh nyata seperti biaya kesehatan itu naik 10% per tahun misalnya. Jadi tabungan 1 juta sekarang mungkin hanya setara 500.000 gitu ya 20 tahun lagi. Ini yang harus diedukasi juga. Dan yang paling penting ketiga adalah kita harus start small atau mulai langkah kecil. Jadi menyisihkan 5%, 10% dari gaji atau membuka rekening pensiun khusus. Nah tambahannya kita bisa konsultasi dengan financial planner untuk mempercepat pemahaman, atau kalau akses dan biayanya terbatas, kita bisa bahkan mulai menggunakan platform AI gratis seperti ChatGPT, misalnya untuk simulasi tabungan, inflasi, dan skenario pensiun. Oke, ini sesuai dengan ilmu yang Anda pelajari Mas. Secara psikologis, kapan seseorang ini matang mulai memikirkan masa tuanya nanti? Ya, jadi biasanya secara psikologis orang itu mulai benar-benar memikirkan masa tua itu di akhir 20-an gitu ya. Tadi sempat ada juga ya di sebelumnya 25, 27 sampai 30-an. Kenapa? Karena ini tanggung jawab sehari-hari itu mulai berubah gitu ya. Jadi bisa mulai bayar kontrakan sendiri, memikirkan biaya menikah, atau melihat orang tua butuh bantuan. Nah, dari sisi psikologi ini kita mulai merasakan dampak keputusan jangka panjang, bukan sekedar hidup hari ini.
gitu ya. Jadi contoh tadi juga sempat gaji pertama banyak yang fokusnya beli motor, gadget, atau untuk hangout tiap minggu. Tapi 5-10 tahun kemudian orang akan mulai berpikir, kalau terus begini nanti DP rumah dari mana, kalau ada kebutuhan mendadak itu tabungan cukup atau enggak. Intinya mindset secara psikologis akan berubah dari enjoy sekarang gitu ya, menjadi gimana nanti supaya aman. Ini memang secara psikologis adalah bagian dari proses kematangan seseorang secara psikologis dalam memikirkan masa tua. Oke, ini juga yang jadi banyak pertanyaan Mas Irfan, bahwa oke, kalau saya sudah mulai memikirkan masa depan, lantas bagaimana cara memulainya kalau masih banyak yang belum seperti ini. Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan usai jeda berikut. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada.